Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Berangkat dari ayat tersebut, hadis Bukhari 521, dulu ada penguasa, pejabat namanya Umar bin Abdul Aziz. Akhras salata yauman. Kemudian fadakhala alaihi Urwah ibnu Zubair. Kemudian seorang tabi'in, seorang ulama nyamperin pejabat itu. Padahal beliau pejabat soleh itu. Cuma pernah suatu saat dia menunda sholatnya. Menunda sholat ini tentu lihat situasi dan kondisi. Yang tidak boleh itu menjadi kebiasaan. Nabi pernah nunda sholat sampai malam, sahabat nunggu semua sampai ketiduran. Sahabat Abdullah bin Umar juga begitu. Udah mau Jumatan malah beliau keluar tidak sholat Jum'ah karena ada orang sakit, mau wafat, nggak ada yang ngurus. Bahkan Nabi pernah juga mau sholat itu beliau nggak sholat jamaah, malah pergi ke Kuba karena di Kuba ada orang ribut. Jadi merukunkan orang ribut dulu baru sholat. Sholat untuk kepentingan pribadi, merukunkan orang ribut untuk kepentingan orang banyak, tapi tidak menjadi kebiasaan mengakhirkan waktu sholat. Bukhari 521, ketika seorang oknum pejabat namanya Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan sholat, lalu cuma sekali didatengin oleh ulama namanya Urwah bin Az-Zubair. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang pejabat ini di Irak, karena beliau menunda sholat juga, maka hanya saja karena menunda sholat aja nggak jadi kebiasaan, didatengin oleh ulama namanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Diingetin, dulu itu ulama ngingetin pejabat, sekarang terbalik. Ya, karena malah orang ngingetin dianggap sampah demokrasi segala macam. La haula wala quwata illa billah. Ya begitulah. Ini Bukhari 3221, 4007. Demikian. Lalu berikutnya yaitu 524. Ada dulu sahabat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir ini pemimpin kaumnya. Karena beliau tokoh masyarakat, beliau bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Beliau berjanji kepada Nabi untuk mendirikan salat, menunaikan, membayar zakat, dan memberi masukan, nasihat kepada tiap-tiap orang Islam, kepada kaumnya. Nasihat yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan Al-Quran. Fabaya Jarir ala nasiha li'annahu kana sayyida qawmihi farsyadahu ila ta'limihim bi'amrihi bin nasihah. Ini termasuk orang Mudar dulu. Setelah beliau menjadi orang yang baik, maka beliau selalu mengadakan kumpulan-kumpulan, lalu disampaikanlah di situ sedekah, isinya ada nasihat. Oleh karena itu ada terkenal Rajab Mudar. Rajab itu tadinya bulan biasa, tapi Allah memuliakan dengan Arba'atun Hurum itu. Lalu di antaranya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu oleh kaum Mudar itu dimuliakan dengan ada perkumpulan, makan-makan bersama, isi nasihat di situ. Lalu babus shalah kafarah berikutnya. Apabila di antara karena ada sesuatu punya kekurangan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Kalau punya kekurangan bisa ditutup, yang penting tidak terulang lagi dengan sholat. Pahala sholatnya nanti bisa menghapus dosa-dosanya, puasa, sedekah, wal amru wan nahyu. Jadi ini Bukhari 525.
Demikian juga 1435, 1895, 1895, 3586, 7096. Lalu berikutnya yaitu 526. Anna rajulan asaba min imra'atin kublatan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ada orang pernah punya dosa kecil lalu menyampaikan pada Nabi, ya udahlah bertobat dengan cara salat, sedekah, insyaallah dosa-dosanya yang kecil dimaafkan oleh Allah. Kalau dosa besar hubungannya dengan rakyat dan lain sebagainya, mestinya minta maaf kepada orang banyak. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan kita berbuat sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Sebanyak dulu kita merugikan orang lain, kalau bisa lebih. Ini semua berangkat dari Al-Quran surah Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Bukhari 526, 4687. Lalu berikutnya yaitu Bukhari 527. Ketika ayul amal ahabu ilallah, ada seorang yang bertanya, apa amal yang paling disukai oleh Allah? Nabi menyampaikan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lalu thumma birrul walidain, kemudian jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Lalu berikutnya apa? Al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Jihad ini bukan berarti bunuh orang, tidak. Revolusi mental, revolusi akhlak itu juga jihad. Ini 527, 2782, 5970, 7534. Nah, berikutnya cara kita diantaranya berterima kasih atas jasa baik kedua orang tua kita. Berangkat dari Al-Quran surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaik. Ini man shalla as-salawatil khamsah, yaitu salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu, maka pahala salat 5 waktu itu kita dapat, orang tua kita juga dapat. Karena dulu yang mencontohkan, yang membantu nuntun untuk di TK, lalu sekolah di SD, lalu ngerti tentang cara sholat, itu kan perantaranya juga orang tua. Itu cara bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, berterima kasih. Wa man da'a liwalidayhi bisa akibah termasuk doa setelah sholat, itu termasuk nilai faqad syakarolahuma, berarti termasuk yang berterima kasih atas kebaikan kedua orang tua. Jadi bersyukur itu bukan memberikan sesuatu yang di luar kemampuannya, tapi melakukan kebaikan itu sudah bagi-bagi pahala. Apalagi kalau keluarganya sudah wafat. Ini semua berangkat dari Al-Quran surah Luqman ayat 14. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.